Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan bab 25 yaitu tentang komputer audit. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama kelompok saya. Yang pertama ada Andini, NIM 2019-12-176. Yang kedua ada Arfi Septi Finandayo, NIM 2019-12-178. Yang ketiga ada Neval Syefuddin Iqbal, NIM 2019-12-189. Yang keempat ada Nur Zakiatun Nikmah, NIM 2019-12-201. Yang kelima ada Alvina Darmawati, NIM 2019-12-212. Yang keenam ada Ahmad Zikrul Muzaki, NIM 2019-12-230. Pendahuluan. Teknologi komputer sangat berkembang dengan cepat, bahkan lebih cepat dari perkiraan sebagian besar orang dan sangat berpengaruh terhadap kehidupan modern. Dalam kehidupan sehari-hari, komputer digunakan untuk aplikasi yang sebelumnya tidak terbayangkan. Sejak tahun 1970-an, sudah lazim sebuah kantor bisnis maupun pemerintah menggunakan teknologi komputer sebagai alat bantu dalam kegiatannya. Pada era 1980-an, juga ketika komputer mikro mulai membanjiri pasaran, komputer dapat ditemukan hampir di segala tempat, di perkantoran, di sekolah, di swalayan, hingga di rumah-rumah keluarga. Perkembangan komputer ini juga berpengaruh pada pola kerja para pemeriksa atau auditor dalam menjalankan profesinya. Hal tersebut terjadi karena perusahaan atau organisasi yang menjadi objek pemeriksaan telah menggunakan komputer sebagai pengolah datanya. Pengertian dari PDE. Secara sederhana, komputer dapat diartikan sebagai seperangkat alat elektronik yang dapat dipakai untuk memproses data atau fakta. Pemrosesan data secara elektronik tersebut sering dibuat dengan PDE. Dalam PDE yang sering terjadi adalah proses input masukan, penyimpanan, pengolahan yang mencakup kalkulasi, klasifikasi, dan manipulasi data atau fakta. Penampilan pengendalian, karena yang diolah atau diproses adalah data atau fakta. Tentu data atau fakta tersebut harus berbentuk sesuatu yang dapat dimengerti oleh komputer. Komputer tidak akan dapat melakukan operasi PDE tanpa adanya suatu prosedur yang memerintah dan mengaturnya agar melakukan suatu operasi. Prosedur tersebut dibuat oleh pemrograman atau programmer atas dasar hasil analisis dari sistem. Dari apa yang dilakukan PDE di atas, maka dalam memeriksa audit PDE hendaklah meliputi keseluruhan kegiatan tersebut, yang tentu saja mengharuskan pemeriksaan atau auditor untuk memahami konsep-konsep PDE. Dengan demikian, seorang pemeriksa selain dituntut untuk menguasai ilmu pemeriksaan, auditing juga dituntut menguasai ilmu komputer yang menjadi dasar ilmu. PDE dilihat dari perkembangan teknologi komputer yang demikian cepat dan meluasnya penggunaan komputer. Maka seseorang memeriksa haruslah seorang yang ahli ilmu komputer atau informatika. Hal tersebut saat yang tidak terlalu lama seluruh perusahaan atau organisasi tentulah akan sangat mengandalkan penggunaan komputer untuk menunjang kegiatannya. Hal ini sesuai dengan konsep masa depan yang mengarah kepada kantor tanpa kertas. Konsep tanpa kertas bukanlah konsep impian kosong. Hal ini menjadi sangat relevan dengan kemajuan yang makin menakjubkan setelah para ahli berhasil mengawinkan teknologi komputer dengan teknologi lain seperti teknologi komunikasi. Seorang mampu berkomunikasi secara global tanpa dapat dihambat dengan jaringan-jaringan komputer di negara-negara lain. Penggunaan teknologi jaringan area lokal atau LAN, internet, bahkan internet sekarang sudah demikian mudah dilakukan. Ada unsur-unsur PDE. Yang pertama ada perangkat alat elektronik, tersebut sering disebut dengan istilah perangkat keras atau hardware, yang dapat berupa layar monitor, printer, mesin, CPU, disket, scanner, plotter modern, dan lain-lain. Yang kedua ada prosedur atau program yang digunakan untuk mengolah data, disebut perangkat lunak atau software. Yang ketiga ada data secara fisik, terdiri atas kumpulan pulsa-pulsa listrik yang terangkai dalam suatu binary digit atau bit. Bit-bit membentuk byte atau karakter, dan karakter akan membentuk kita. Yang keempat ada suatu data bisnis, biasanya terdiri atas medan-medan atau files, yaitu beberapa karakter yang mengabarkan suatu atribut dari suatu data. Suatu faktur pembayarannya biasanya terdiri atas beberapa medan seperti kode barang,
nama barang, jumlah harga satuan, dan total harga. Unsur data yang berkaitan dapat dikelompokkan secara logis membentuk suatu rekaman atau record, dan record yang sejenis akan dikumpulkan dalam satu file. Ada macam-macam program menurut jenis pemakaiannya. Yang pertama ada sistem operasi. Sistem operasi yaitu program yang dibuat untuk melakukan dasar-dasar operasi komputer. Contohnya ada DOS, Unix, AS/400. Yang kedua ada program paket, yaitu suatu program yang dibuat oleh software house yang dimaksudkan untuk memudahkan para pemakai dalam melakukan suatu pekerjaan. Contohnya ada WS, WP, Windows, Microsoft Word, Lotus, Excel, Database, Workbase, dan PowerPoint. Yang ketiga ada program aplikasi, yaitu suatu prosedur yang dibuat oleh pemrograman untuk mengolah suatu data dalam aplikasi khusus. Contohnya ada sistem penggajian dan sistem kepegawaian. Seluruh peralatan atau perangkat tersebut harus diletakkan di tempat yang khusus untuk mengantisipasi adanya berbagai gangguan keamanan, gangguan dari alam seperti banjir, kebakaran atau gempa, maupun gangguan di unsur sabotase. Untuk menempatkan perangkat komputer, biasanya digunakan sebuah gedung dan ruangan yang dirancang khusus. Sedangkan untuk menghindari sabotase, biasanya mulai dari pintu gerbang, pintu masuk ruangan, hingga pemasangan password pada setiap unit komputer, bahkan setiap file yang sensitif. Dari unsur-unsur yang mendukung adanya PDE, unsur manusia atau brainware adalah unsur yang penting karena tanpa adanya manusia, perangkat keras maupun perangkat lunak tidak ada gunanya. Berdasarkan tugasnya, brainware dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sistem analis, yaitu orang yang membantu pihak manajer dalam menganalisis sistem yang berkaitan dengan komputerisasi yang dikembangkan oleh perusahaan atau organisasi. Kemudian yang kedua yaitu pemrogram, adalah orang yang bertugas menyusun prosedur-prosedur suatu sistem aplikasi berdasarkan hasil sistem analis. Yang ketiga yaitu operator, adalah orang yang bertugas mengoperasikan komputer. Operator biasanya bekerja memanfaatkan program hasil kerja pemrogram dan bertanggung jawab atas kebenaran data yang dimasukkan. Selain itu, masih ada beberapa personel yang terlihat dalam pengolahan data, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pustakawan data atau data librarian, yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan dan penyediaan data dan program. Yang kedua, administrator database atau database administrator, bertanggung jawab memelihara database dan mengatur kewenangan dalam mengakses database. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga yaitu pendukung teknik atau technical support, bertanggung jawab terhadap pengadaan perangkat keras atau lunak dan menjamin kelancaran konfigurasi jaringan. Organisasi PDE. Pengolahan data biasanya mempunyai pola-pola yang harus dimengerti oleh pemeriksa, yaitu sentralisasi dan desentralisasi, pengolahan data terdistribusi, pengolahan oleh pemakai akhir atau end user. Pengolahan data secara sentralisasi biasanya melibatkan sebuah komputer besar atau mainframe sebagai host komputer dan dam-dam terminal. Pengolahan data secara desentralisasi membagi proses kepada sentral-sentral lain yang lebih kecil, kemudian secara berkala dilakukan pemutakhiran data pada pusat dari jarak jauh atau remote job entry. Pengolahan data terdistribusi menghubungkan terminal-terminal dengan sebuah komputer besar. Database ada pada komputer besar, tetapi suatu saat dapat dengan mudah diambil melalui terminal dan diproses di terminal. Jika pemakai lebih dominan dalam pengolahan data, maka komputer-komputer tidak saling berhubungan karena masing-masing komputer memiliki database dan program sendiri-sendiri. Jenis pengolahan ini biasanya hanya mengandalkan komputer-komputer yang mudah dipindah-pindahkan, seperti komputer mikro ataupun komputer portabel, misalnya yaitu laptop. Pengendalian intern.
Prosedur pengendalian manual dan komputer terdiri sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu pengendalian umum. Pengendalian menyeluruh yang berdampak terhadap lingkungan EDP yang terdiri atas A. Pengendalian organisasi dan manajemen. B. Pengendalian terhadap pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi. C. Pengendalian terhadap operasi sistem. D. Pengendalian terhadap perangkat lunak sistem. Dan E. Pengendalian terhadap entry data dan program. Pengendalian aplikasi. Pengendalian khusus atas aplikasi akuntansi yang meliputi A. Pengendalian atau masukan. B. Pengendalian atas pengolahan dan file data komputer. C. Pengendalian atas keluaran. Dan yang terakhir adalah pengendalian masukan, pengolahan, dan keluaran dalam sistem online. Untuk mempermudah evaluasi atas pengendalian intern, maka pengendalian intern dalam lingkungan EDP dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengendalian umum, terdiri atas A. Pengendalian organisasi, B. Pengendalian administratif, dan C. Pengendalian pengembangan dan pemeliharaan sistem, D. Pengendalian hardware dan software, E. Pengendalian dokumentasi, F. Pengendalian keamanan. Kemudian yang kedua yaitu pengendalian aplikasi yang terdiri dari A. Pengendalian input, B. Pengendalian pemrosesan, dan yang terakhir adalah pengendalian output. Dalam pengendalian intern terdapat dua pengendalian yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Yang pertama pengendalian umum. Pengendalian umum terdapat beberapa pengendalian. Yang pertama pengendalian organisasi. Pengendalian ini bertujuan untuk memenuhi pengendalian intern yang berupa 1. Pemisahan tugas yang memadai untuk mencegah adanya ketidakcocokan fungsi personel EDP dalam departemen dan antara departemen EDP dengan pemakai. 2. Pencegahan akses tidak sah terhadap peralatan komputer, program, dan file data oleh karyawan EDP maupun pemakai. Kelemahan dalam pengendalian organisasi. 1. Penggabungan antara fungsi sistem analis, pemrograman, dan operasi dalam satu orang, sehingga akan menyebabkan mudahnya orang tersebut melakukan dan menyembunyikan kesalahan. 2. Departemen EDP harus berdiri independen dari departemen pemakai. Dengan demikian, manajer EDP harus melapor pada orang atau atasan yang tidak terlibat langsung dalam otorisasi transaksi pemrosesan komputer. 3. Personel EDP seharusnya tidak mengotorisasi atau menandatangani transaksi atas atau mempunyai hak atas hasil aset. 2. Pengendalian administratif. Manfaat dan tujuan pengendalian intern yang ingin dicapai dalam pengendalian ini adalah 1. Memberikan kerangka untuk mencapai tujuan sistem informasi secara keseluruhan, memberikan arah pengembangan sistem informasi, dan menggambarkan sumber-sumber daya yang diperlukan melalui pembuatan rencana induk atau master plan. 2. Menyediakan seperangkat prosedur yang bisa menggambarkan tindakan-tindakan yang harus diambil dalam keadaan darurat, misalnya komputer gagal, rusak, dan lain sebagainya, melalui pembuatan rencana tidak terduga atau contingency plan. 3. Menyediakan pelatihan dan pengarahan bagi karyawan, penyaringan dan seleksi karyawan, sehingga dapat menghasilkan personel komputer yang andal dan kompeten. 4. Memberikan kesatuan standar dalam pengembangan, operasi, dan pemeliharaan sistem komputer, sehingga kekacauan dan kegagalan dapat ditekan atau diatasi. Yang ketiga, pengendalian pengembangan dan pemeliharaan sistem. Pengendalian ini berhubungan dengan review, pengujian, dan pengesahan sistem baru, pengendalian atas perubahan program, dan prosedur dokumentasi. Prosedur berikut ini akan membantu dalam pengendalian yang memadai. 1. Desain sistem harus melibatkan departemen pemakai, akuntansi, dan internal auditor. 2. Setiap sistem harus tertulis secara spesifik direview dan disetujui oleh manajemen dan pemakai. 3. Pengujian sistem harus dilakukan dengan kerjasama antara pemakai dan personel EDP.
4. Manajer EDP, database administrator, pemakai, dan top manajemen harus memberikan persetujuan akhir atas sebuah sistem baru sebelum dioperasikan. Dan terakhir, perubahan dan perbaikan program harus disetujui sebelum diimplementasikan untuk menentukan apakah mereka telah diotorisasi, diuji, dan didokumentasikan. Yang keempat, ada pengendalian hardware dan software. Kategori dari pengendalian ini meliputi yang pertama ada dual read. Dual read maksudnya input data akan dibaca 2 kali dan kedua bacaan tersebut akan dibandingkan. Yang kedua ada parity check. Parity check maksudnya data diproses oleh komputer dengan menggunakan aturan bit. Yang ketiga ada echo check. Echo check maksudnya tes echo merupakan pemindahan data yang diterima device output kembali ke unit sumber untuk dibandingkan dengan data asli. Yang keempat ada read after write. Maksudnya komputer membaca ulang data setelah dicatat di dalam storage atau output device dan menguji data dengan membandingkannya pada sumber asli. Ada 2 persyaratan yang harus dipenuhi untuk mencapai hasil yang maksimum. Dari pengendalian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus ada program pencegahan yang dibangun dalam hardware. Dan yang kedua, pengendalian atas perubahan sistem software harus sejalan dengan pengembangan sistem dan pengendalian dokumentasi yang dijelaskan di atas. Yang kelima, pengendalian dokumentasi. Pengendalian dokumentasi berhubungan dengan dokumentasi dan catatan yang dirancang oleh perusahaan untuk menggambarkan aktivitas pemrosesan komputer. Dokumentasi yang dimaksud meliputi penjelasan dan flowchart dari sistem dan program, instruksi operasi untuk operator komputer, prosedur pengendalian yang harus diikuti oleh operator dan pemakai, uraian dan sampel dari input dan output yang diminta. Yang keenam ada pengendalian keamanan, berupa pengendalian akses atas file dan program dan pengendalian spesifik. Pengendalian akses seharusnya mencegah penggunaan secara tidak sah dalam Departemen Elektronik Data Processing, data file, dan program komputer. Sedangkan pengendalian spesifik meliputi penyelamatan fisik maupun prosedur. Pengendalian internal dalam lingkungan elektronik data processing yang kedua adalah pengendalian aplikasi. Pengendalian ini berhubungan dengan tugas spesifik yang disajikan oleh komputer. Jenis pengendalian ini didesain untuk memberikan jaminan bahwa pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan data oleh elektronik data processing disajikan secara wajar. Yang termasuk dalam kategori ini ada pengendalian input, pengendalian pemrosesan, dan pengendalian output. Yang pertama, pengendalian input. Pengendalian input didesain untuk memberikan jaminan bahwa data yang diterima untuk diproses telah satu, diotorisasi secara sah. Setiap pemasukan transaksi harus diotorisasi dan disetujui sehubungan dengan otorisasi manajemen umum dan khusus. Yang kedua, diubah ke dalam bentuk yang dapat dibaca oleh komputer. Pengendalian ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang telah dimasukkan dengan benar dan data yang dikonversi valid atau sah. Yang ketiga, dapat dipertanggungjawabkan. Pengendalian diperlukan untuk meyakinkan bahwa input data tidak hilang, ditambah, dipublikasi, atau berubah selama perpindahan antara langkah proses atau antar departemen. Yang keempat, melalui koreksi kesalahan. Koreksi dan perbaikan kembali data yang salah sangat vital dalam keakuratan catatan akuntansi. Pengendalian yang kedua ada pengendalian pemrosesan. Jenis pengendalian ini dirancang untuk memberikan jaminan bahwa pemrosesan komputer telah dilakukan sesuai dengan tujuan untuk aplikasi termaksud. Artinya, semua transaksi yang diproses telah diotorisasi. Transaksi yang tidak diotorisasi akan ditolak dan tidak ada transaksi tanpa otorisasi yang ditambah. Pengendalian pemrosesan mempunyai banyak bentuk, tetapi kebanyakan telah diprogram dalam software aplikasi yang digunakan, antara lain A.
Program cek untuk mendeteksi hilang atau tidak terprosesnya data. B. Program cek untuk menguji perhitungan aritmatika. C. Program cek untuk menjamin ketetapan posting. Pengendalian yang ketiga ada pengendalian output. Pengendalian output dirancang untuk memastikan bahwa hasil pemrosesan benar dan hanya personel yang memiliki hak yang menerima output. Ketepatan hasil pemrosesan meliputi file terbaru dan hasil cetakan printer. Prosedur pengendalian output sebagai berikut. Yang pertama, penyeleksian segera atas output untuk mendeteksi kesalahan yang terjadi. Yang kedua, output harus segera diserahkan ke bagian kontrol dan didiskusikan oleh orang-orang yang berwenang kepada pemakai output yang berhak. Yang ketiga, output kontrol total direkonsiliasi dengan input kontrol total untuk memastikan bahwa tidak ada data yang hilang atau ditambah selama proses atau transmisi data. Yang keempat, semua formulir yang penting seperti faktur tagihan, pembayaran harus dipranomori dan dipertanggungjawabkan. Yang kelima, output yang sensitif yang tidak boleh diketahui karyawan pusat komputer harus dihasilkan oleh alat output yang diletakkan pada tempat yang aman di luar komputer. 6. Menetapkan prosedur yang menghubungkan pemakai jasa komputer dengan data control group untuk memberikan feedback atau umpan balik melalui kesalahan-kesalahan yang terjadi. Selanjutnya, konsep-konsep pemeriksaan pemrosesan data elektronik atau PDE. Peranan komputer yang menyolok dalam kehidupan modern selain membawa pengaruh yang baik seperti ketelitian, kecepatan kerja, juga membawa implikasi buruk terhadap lingkungannya yang harus mendapat perhatian dari setiap pemeriksa. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sikap sebagian orang yang merasa takut kehilangan pekerjaan. Yang kedua, sikap sebagian orang yang menganggap bahwa komputer adalah peralatan yang cerdas sehingga menganggap bahwa hasil kerja komputer tidak pernah salah. Sesungguhnya benar hasilnya, tetapi kesimpulannya yang dihasilkan kadang salah. Yang ketiga, penyalahgunaan komputer oleh orang-orang yang lebih ahli seperti analis, pemrogram, dan sebagainya. Penyalahgunaan ini bermacam-macam jenis dan tujuannya. Penyalahgunaan ini disebut sebagai kejahatan komputer. Yang keempat, pengerusakan dan sabotase dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, dalam melaksanakan electronic data processing audit, seorang auditor dapat memutuskan apakah ia akan menggunakan komputer ataupun tidak. Ada 3 metode yang sering digunakan. Metode yang pertama ada audit around the computer. Audit sekitar komputer dapat dilakukan jika dokumen sumber tersedia dalam bahasa non-mesin. Dokumen-dokumen disimpan dengan cara yang memungkinkan pengalokasiannya untuk tujuan auditing. Outputnya memuat detail yang memadai yang memungkinkan auditor menelusuri suatu transaksi dari dokumen sumber ke dokumen output ataupun sebaliknya. Dalam metode audit around the computer ini, pelaksanaan penelaahan pengendalian internal dan pengujian atas transaksi serta prosedur verifikasi saldo perkiraan sama dengan yang dilaksanakan pada sistem pengolahan data biasa. Tidak ada usaha untuk mengefektivitas pengendalian pada Departemen PDP. Meskipun auditor menggunakan komputer untuk melaksanakan audit proceduring, dalam hal ini auditor memandang bahwa sistem dan prosedur program sebagai kotak hitam dan hanya menelaah dokumen input. Data input diseleksi dan diuji dibandingkan dengan hasil outputnya. Jika cocok, sah, akurat, maka pengendalian internal dapat dikatakan berjalan dengan baik. Yang kedua, metode audit through the computer. Audit melalui komputer lebih ditekankan pada pengujian sistem komputer daripada pengujian output komputer.
Auditor menguji dan menilai efektivitas prosedur pengendalian operasi dan program komputer serta ketepatan proses di dalam komputer. Hal ini dilakukan untuk menelaah dan mengesahkan sumber transaksi dan langsung menguji program logika serta program pengendalian komputer. Keunggulan metode yang kedua ini, auditor memiliki kemampuan yang besar dan efektif dalam melakukan pengujian terhadap sistem komputer. Hasil kerjanya lebih dapat dipercaya dan sistem memiliki kemampuan untuk menghadapi perubahan lingkungan. Sedangkan kelemahan dari sistem audit drafting komputer ini terletak pada biaya yang sangat besar dan memerlukan tenaga ahli yang sangat berpengalaman. Untuk metode yang ketiga ada audit with the komputer, akan dibahas oleh teman saya, Neva. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan dari Mas Ikril, yaitu dalam melaksanakan EDP audit, seorang auditor dapat memutuskan menggunakan komputer atau tidak. Ada 3 metode yang sering digunakan. Yang ketiga yaitu audit with the computer, yang mana dalam metode ini audit dilakukan dengan menggunakan komputer dan software untuk mengotomatisasi prosedur pelaksanaan audit. Tentunya metode ini lebih sulit dan kompleks dari kedua metode di atas, serta biayanya paling besar. Akan tetapi jika kemampuan dan keahlian dimiliki, hasilnya akan lebih tepat. Kemudian pengertian pemeriksaan PDE. Pemeriksaan PDE bertujuan untuk memberikan opini terhadap sistem informasi yang terkomputerisasi. Di sini pemeriksa harus menilai apakah sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis, kekayaan aset dilindungi dengan baik, terjamin integritasnya, serta dapat menyatakan apakah sistem informasi yang terkomputerisasi telah terselenggarakan dengan efektif dan efisien. Pemeriksaan EDP harus dapat memberikan perbaikan pada organisasi di bidang pengamanan aset-aset pemrograman data, integritas data, efektivitas sistem pemrosesan data, dan efisiensi sistem pemrosesan data. Kemudian, dalam melakukan pemeriksaan PDE, pemeriksa harus melakukan tahapan-tahapan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan pemeriksaan. Dengan melakukan tahap ini, diharapkan dapat melakukan pemeriksaan yang efisien dan efektif, serta mendapat dukungan dari pihak-pihak yang terkait. Yang kedua, peninjauan pendahuluan. Dengan melakukan tahapan ini, pemeriksa dapat mengumpulkan informasi mengenai data umum objek pemeriksaan, termasuk sistem akuntansinya. Pemeriksa juga diharapkan melakukan pemahaman terhadap lingkungan komputer dari objek yang diperiksa. Yang ketiga, analisis aplikasi. Analisis aplikasi dimaksudkan agar pemeriksa memahami kaitan antara aplikasi dengan pelaksanaan kegiatan objek pemeriksaan. Yang keempat, penilaian pengendalian intern. Tujuan pemeriksaan untuk memahami pengendalian intern dimaksudkan untuk mengidentifikasi jenis-jenis kesalahan yang mungkin terjadi. Setelah pemeriksa memahami pengendalian intern, maka selanjutnya dapat dilakukan pengujian ketaatan guna menentukan tingkatan prosedur pemrosesan aplikasi aktual dengan spesifikasinya. Hasil pengujian ketaatan digunakan untuk menilai tingkat kepercayaan kepada sistem. Kemudian yang terakhir, pelaporan. Pelaporan menjadi tahapan terakhir, di mana pada tahap ini pemeriksa dapat menyampaikan apa yang telah dilakukan sehingga menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang selanjutnya dipakai untuk memberikan saran-saran perbaikan dan penyampaian pernyataan pendapat atau opini. Kemudian ada teknik-teknik pemeriksaan PDE. Yang pertama, pengujian dengan data simulasi. Teknik ini sering dipakai karena efektif. Pemeriksa dapat langsung memeriksa sistem pengelolaan dengan menggunakan transaksi simulasi sebagai bahan pengujian. Beberapa program aplikasi diuji kemampuannya dalam memproses data hingga dapat diketahui apakah program berjalan secara benar atau ditemukan kesalahan. Kemudian akan didapatkan bukti yang konkret mengenai kendala program atau sistem dalam memproses suatu transaksi. Untuk yang kedua, pemanfaatan fasilitas pengujian secara terpadu. Teknik ini merupakan perluasan dari teknik pengujian data. Transaksi simulasi digabung dengan transaksi sebenarnya dengan cara memberikan suatu kode khusus.
pemeriksa dapat membandingkan hasil pengujian dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, pemeriksa dapat menilai kendala program aplikasi dan mengetahui apakah program aplikasi telah dilengkapi dengan pendeteksian kesalahan. Teknik ini cocok untuk sistem pengolahan online maupun batch processing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Arvid. Manfaat Universitas ujian alternatif dan melakukan perusahaan dari imaging data sesi simulasi proses dalam satu kategori. Jika simulasi para orang dengan pekerjaan baca bisa melakukan sebagai level perusahaan. Bersama model program saham dilakukan seperti model program saham dengan berkomunikasi dengan secara otomatis dapat data peralatan usaha. Perangkat pemakaian perangkat lunak. Sesuai dengan memakai perangkat lunak sesuai dengan khusus perusahaan atau software perusahaan dapat mewujudkan dokumentasi tugas atau objek perusahaan. Metode terakhir menggunakan pemeriksaan data program sistem aplikasi yang menjaga dengan kendaraan data memasukkan image data metode pemeriksaan dan juga kepentingan kecurangan dan organisasi seperti serangan yang bukan meliputi komputer yang meliputi data program atau perangkat lunak. Berikut adalah materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.